Halo Sobat Cermat, selamat bergabung di Cermati University. Cermati University adalah wadah buat kalian yang ingin belajar serta menambah ilmu pengetahuan tentang dunia investasi. Supaya kalian para sobat cermat makin cerdas dan bisa ambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. Dari judulnya, kamu pasti sangat familiar dengan topik yang akan kita bahas di episode kali ini kan? Tapi, apa yakin sudah mengerti maksud semuanya? Lebih baik, mari kita perdalam lagi soal pengertian dan jenis saham, serta aksi korporasi bersama-sama. Jadi, apa itu saham? Saham adalah bukti atau surat penyertaan modal atau kepemilikan atas badan usaha, perseroan terbatas atau perusahaan, di mana tiap satu lembar saham menunjukkan satu suara kepemilikan. Dan kamu juga harus tahu kalau perdagangan saham atau efek di bursa ditetapkan setiap hari, kecuali hari libur, libur nasional, libur keagamaan, atau libur yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk jam perdagangannya, kamu bisa lihat di sini. Ada 5 golongan fraksi saham yang sudah diatur BEI. Fraksi Rp1 untuk harga per saham kurang dari Rp200. Fraksi Rp2 untuk harga per saham 200 sampai dengan Rp500. Fraksi Rp5 untuk harga per saham 500 sampai dengan Rp2.000. Fraksi Rp10 untuk harga per saham Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Fraksi Rp25 untuk harga per saham lebih dari Rp5.000. Kamu perlu perhatikan fraksi ini ya, agar tidak asal-asalan saat memasukkan order saham. Nah, jika saham terlihat berfluktuasi dan menembus batas perubahan harga yang ditetapkan oleh BEI, maka sistem bursa akan menolak order secara otomatis. Hal inilah yang dinamakan auto rejection. Jadi, kalian bisa langsung melihat batas auto rejection atas ataupun bawah berdasarkan harganya masing-masing di tabel ini ya. Jangan lupa, batas minimal harga untuk saham perusahaan yang terdaftar di papan utama dan pengembangan adalah Rp50. Batas minimal harga untuk saham perusahaan yang terdaftar di papan akselerasi adalah Rp1. Khusus saham yang IPO atau baru listing, di hari pertama perdagangan di Bursa Efek Indonesia, batasannya sebesar 2 kali dari persentase auto rejection. Selanjutnya, sebagai investor yang ingin berinvestasi di instrumen saham, penting juga untuk kamu memahami apa itu aksi korporasi. Aksi korporasi adalah kegiatan korporasi yang dilakukan suatu perusahaan terbuka dan terdaftar di BEI dengan tujuan memberikan dampak baik terhadap perusahaan atau pemegang saham. Ada banyak jenis aksi korporasi yang bisa dilakukan suatu perusahaan, yaitu IPO, RUPS dan RUPSLB, dividen, stock split, reverse stock right issue, dan tender offer. Yuk kita bedah satu persatu. Yang pertama, IPO. IPO atau Initial Public Offering adalah aksi korporasi perusahaan yang memerlukan pendanaan selain dari perbankan, dengan cara menjual saham perusahaannya kepada masyarakat luas dengan mekanisme go public. Aksi ini jadi upaya perusahaan mendapatkan dana segar sebagai pendanaan untuk melakukan kegiatan operasional, pembayaran piutang, hingga pengadaan inovasi yang lebih baik. Umumnya, IPO dilakukan saat kondisi pasar saham sedang kondusif dan kinerja perusahaan sedang bertumbuh. Jadi, jangan heran kalau sering dengar kabar IPO dari perusahaan atau startup yang memang sedang sangat berkembang ya. Kedua, ada RUPS dan RUPSLB. Ini adalah rapat yang dilakukan oleh perusahaan bersama dengan para pemegang saham.
Dalam rapat umum ini akan dibahas laporan keuangan dan kinerja perusahaan, meminta persetujuan para pemegang saham untuk aksi korporasi yang akan dilakukan, dan sebagainya. Kamu sebagai pemilik saham, walau hanya 1 lembar diundang loh untuk hadir. Yang ketiga, ada dividen. Dividen adalah keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada setiap pemilik 1 lembar saham. Dividen dibagikan 1-2 kali setiap tahun setelah laporan keuangan tahunan dipublikasikan. Ada 2 macam dividen. Dividen biasa yang umumnya dibagikan kepada pemilik 1 lembar sahamnya, dan dividen interim yang hanya dibagikan kepada investor atau pemilik saham yang investasinya lebih dari 1 tahun di perusahaan publik tersebut. Kamu perlu memperhatikan cara kerja dan waktu pembagian dividen dari saham yang dibeli. Ini akan berguna untuk mempertimbangkan kapan waktu jual dan beli yang tepat untuk memaksimalkan keuntungan. Lalu, ada stock split. Sebuah aksi korporasi yang biasa dilakukan dengan cara memecah harga saham supaya harganya lebih rendah dan bisa lebih mudah diperdagangkan. Aksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan karena harga sahamnya sudah tinggi dan sulit diperdagangkan. Selanjutnya, reverse stock. Merupakan penggabungan lembar saham di pasar supaya lebih mudah diperdagangkan. Hasil akhirnya adalah jumlah lembar saham di pasar akan berkurang dan harganya di pasar menjadi tinggi, tetapi memiliki nilai investasi yang tetap sama. Kemudian ada juga right issue. Nah, aksi korporasi 1 ini sudah kita bahas di episode pasar modal sebelumnya. Selengkapnya bisa kamu cek di sana ya. Right issue adalah aksi korporasi emiten untuk mendapatkan dana segar dari masyarakat dengan mengeluarkan lembar saham yang baru. Yang terakhir, ada tender offer. Tujuan dari aksi korporasi ini adalah untuk mengendalikan perusahaan publik ketika mengalami pergantian kepemilikan atau ketika ada investor mayoritas yang bermaksud mengakuisisi perusahaan publik. Maka, salah satu langkah yang harus dilakukan setelah melapor dan minta persetujuan ke OJK adalah melakukan tender offer. Dengan ini, bisa kita simpulkan ya, dalam berinvestasi saham, kita harus teliti melihat peluang dan memahami segala aspek. Misalnya, dengan memperhatikan hak-hak yang bisa kita dapat dari aksi korporasi perusahaan, supaya akhirnya tetap akan mendapat keuntungan yang maksimal. Baiklah, cukup sekian dulu kelas kita di episode kali ini. Tunggu episode terbaru dan simak juga video Cermati University sebelumnya supaya kita makin cermat berinvestasi. Sampai jumpa lagi!